Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui online, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih bisa bersekutu bersama-sama dan kita bisa belajar firman Tuhan. Dan hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, kami percaya kami ada oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib, kebesaran-Mu yang dinyatakan. Dan hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kepada setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan nyatakan hal-hal yang ilahi dalam hidup kami, yang mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, selama sebulan ini kita sudah belajar tentang kuasa dari pujian. Dari minggu pertama, melalui kisah Yosafat, Alkitab mengajar kita bahwa pada saat kita memuji Tuhan, Tuhan berperang bagi kita. Sama seperti Yosafat, seringkali kita menghadapi ada banyak hal masalah dalam hidup kita dan kita tidak tahu bagaimana kita harus menyelesaikannya. Tapi Alkitab mengajar kita, pada saat kita menghadapinya, mata kita tertuju kepada Tuhan dan kita menyembah Tuhan, maka di balik layar Tuhan berperang bagi kita melalui kuasa pujian. Lalu kita juga belajar melalui kisah bangsa Israel yang berhadapan dengan tembok Yeriko. Sebuah tembok yang mustahil untuk dirobohkan, yang menghalangi mereka untuk meraih janji Tuhan. Namun pujian dinaikkan dan tembok itu roboh. Apa yang kita pelajari bahwa ada banyak hal juga yang seringkali menghalangi kita untuk menerima janji Tuhan. Dan kadang-kadang kita merasa putus asa karena seringkali semuanya itu tampak mustahil bagi kita. Tapi Alkitab mengajar bahwa semua hal yang tampak mustahil itu bisa dirobohkan melalui sebuah kuasa pujian. Lalu yang lain lagi kita juga sudah belajar tentang Paulus dan Silas. Ketika mereka telah melakukan kehendak Tuhan, mereka dianiaya dan kemudian mereka masuk penjara. Pada saat itu Paulus dan Silas memuji Tuhan, lalu sebuah keajaiban terjadi. Gempa bumi terjadi, belenggu-belenggu terlepas, bahkan pintu-pintu penjara terbuka. Nah Bapak Ibu, sama seperti Paulus dan Silas, seringkali kita juga merasa bahwa kok kita sudah menjadi orang Kristen, tapi banyak sekali ya tantangan. Seringkali kita juga merasa kok sepertinya kita menderita. Alkitab mengajar kita, pada saat itu bagaimana kita harus menghadapinya? Tetap memuji Tuhan. Karena pada saat kita memuji Tuhan, ada banyak hal yang bisa terjadi. Belenggu-belenggu yang mungkin membuat kita merasa hidup kita menjadi berat, merasa putus asa, merasa tidak ingin berjalan lagi, merasa ingin berhenti, itu dilepaskan melalui kuasa pujian. Melalui kisah-kisah ini Bapak Ibu, ada satu pesan yang sama, bahwa ketika kita sebagai orang percaya memuji Tuhan, sesungguhnya ada sesuatu yang ajaib yang bisa dikerjakan oleh Tuhan. Dan ini bukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi ini adalah hal yang suprarasio. Ini adalah hal yang melampaui akal manusia. Ini adalah sebuah keajaiban ilahi, dan ini semua bisa terjadi melalui sebuah kuasa pujian. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu, kita semua juga bertanya, apakah kuasa pujian itu masih ada hingga hari ini? Apakah kuasa pujian itu masih terjadi hingga hari ini? Atau mungkin itu hanya terjadi di masa lampau, di kisah-kisah yang tertulis di dalam Alkitab. Karena kalau kita mau jujur, ya mungkin ada sih orang-orang Kristen di zaman ini, tapi sangat sedikit yang mengalami kuasa itu. Dan lebih banyak orang percaya sepertinya tidak mengalami keajaiban dari kuasa pujian seperti yang disampaikan di dalam Alkitab. Contohnya, minggu lalu kita sudah belajar bahwa pujian mempengaruhi seluruh area hidup kita. Setidaknya ada 3 area yang dapat dipengaruhi. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan, kemudian peperangan rohani,
kemudian kondisi kejiwaan atau emosional orang percaya. Tapi realita yang sering kita jumpai, hampir semua orang percaya suka nyanyi lagu rohani, hampir semua orang percaya suka memuji Tuhan. Namun sepertinya 3 area ini tidak mengalami sebuah perubahan. Contohnya hubungan pribadi dengan Allah, tetap saja beberapa orang merasa kering. Dan yang paling terjadi adalah kondisi kejiwaan emosional. Yang marah, ya tetap saja marah. Yang kesel, ya tetap aja kesel. Yang jiwanya galau, ya tetap aja galau. Yang stres, ya tetap aja stres. Yang khawatir, ya tetap aja khawatir. Walaupun suka memuji Tuhan. Sepertinya tidak ada kekuatan di dalam pujian yang dinaikkan oleh orang Kristen di zaman ini. Pertanyaannya adalah, kenapa? Nah, Bapak Ibu, ada sebuah perenungan firman yang menurut saya sangat perlu untuk kita refleksikan bersama-sama hari ini dalam tema kita kuasa pujian. Apa sih aspek pujian Kristen yang perlu kita perhatikan supaya bisa menjadi instrumen kuasa Allah yang mengubah hidup kita? Sehingga setiap saat kita menaikkan pujian, kita mengalami perubahan hidup atau kuasa Allah dilepaskan, dimanifestasikan dalam hidup kita melalui pujian itu. Jangan sampai kita sering memuji Tuhan, kita sering nyanyi lagu-lagu rohani, tapi hidup kita tidak mengalami perubahan apapun. Sepertinya kita tidak merasakan kekuatan atau kuasa dari pujian itu. Nah, yang pertama, hal apa yang harus kita perhatikan? Kita akan baca di dalam Wahyu 4 ayat 11. Ini adalah ayat yang dari kemarin sudah sering kita baca. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi Bapak Ibu, hal yang harus kita perhatikan dan mutlak untuk kita sadari pada saat kita menyanyikan sebuah pujian adalah kepada siapa kita naikkan pujian itu. Sebuah kesadaran, waktu saya nyanyi lagu rohani, saya nyanyi untuk siapa sih? Secara kognitif mungkin kita ngerti, ya tentu kita nyanyi untuk Tuhan. Tapi pertanyaan atau hal yang perlu kita refleksikan dengan sungguh-sungguh, apakah kita selalu menyadari bahwa ketika kita sedang menaikkan pujian, sesungguhnya kita sedang menaikkan untuk Tuhan? Saya ingin ambil contoh. Di dalam ibadah misalnya, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa terpengaruh oleh worship leader yang ditugaskan? Kalau WL-nya si A, saya rasanya semangat, bergairah memuji Tuhan. Tapi kalau WL-nya si B, aduh rasanya males, lemes. Kenapa? Karena nggak ngangkat pujiannya. Pernah Bapak Ibu mengalami hal itu? Atau mungkin pernah mendengar dari orang lain? Coba pikirkan baik-baik Bapak Ibu, apakah ini masuk akal atau tidak? Sesungguhnya, kalau memang kita menyadari bahwa pujian kita adalah untuk Allah, bahwa ketika saya nyanyi, ketika saya sedang memuji adalah saya memuji untuk Allah, maka seharusnya kita tidak dipengaruhi oleh siapa worship leader yang bertugas. Semangatlah, gak semangatkah? Itu tidak bisa mempengaruhi kita. Kenapa? Karena saya nyanyi bukan untuk worship leader. Karena saya nyanyi untuk Tuhan. Tidak peduli siapa WL-nya, tidak peduli ngangkat atau tidak ngangkat musiknya. Saya nyanyi untuk Tuhan dan saya pasti akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita selalu menyadari bahwa kita menyanyi untuk Tuhan, bukan hanya di ibadah ya, mungkin di dalam komsel atau mungkin di dalam ibadah doa. Siapa yang gitar seharusnya tidak menjadi pengaruh buat kita kalau kita sadar saya nyanyi untuk Tuhan kok. Dan saya akan memberikan untuk Tuhan yang terbaik. Tidak peduli siapa yang bertugas. Ini urusan saya dengan Tuhan. Ini bukan tentang urusan siapa gitarnya, siapa musiknya, dan siapa WL-nya. Ini adalah tentang saya dan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami hal ini, seringkali terpengaruh
Coba mari kita refleksikan baik-baik. Apakah ketika kita ibadah, apakah ketika kita komsel, apakah ketika kita doa, kita menyadari bahwa saya sedang menyanyi untuk Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu, sebab jika kita tidak menyadari hal ini, maka mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, kita mungkin sudah berpuluh-puluh tahun memuji Tuhan, tetapi sesungguhnya kita hanya sekedar melakukan ritual belaka. Nah Bapak Ibu, kita hidup di dalam budaya yang seringkali budaya ini mempengaruhi hidup kita, dan itu membuat kita tanpa sadar pada saat kita memuji Tuhan, kita lupa bahwa kita ini sedang nyanyi untuk Tuhan. Yang pertama adalah budaya apa? Budaya bahwa musik itu adalah sebuah background atau selingan. Kalau Bapak Ibu pergi hari ini ke mall, ke restoran, ke toko, di mana-mana selalu ada musik. Musiknya untuk apa? Untuk selingan, untuk background. Nah Bapak Ibu, kalau kita menganggap pujian hanya sebuah selingan atau background, maka kita tidak akan bisa mengalami kuasa di dalam pujian itu. Saya akan berikan contoh atau bukti bahwa ada banyak orang Kristen yang tanpa sadar terpengaruh kepada budaya ini, menganggap sebuah pujian hanya sebagai selingan. Contohnya apa? Seringkali kalau datang terlambat ibadah, Bapak Ibu, seringkali kita membuat toleransi buat diri kita sendiri. Oh, belum terlambat, masih baru pujian, belum firman Tuhan, jadi masih oke-oke saja, masih bisa ditoleransi, masih bisa dimaklumi. Nah Bapak Ibu sadarkah bahwa ini adalah sebuah bentuk kita lupa bahwa ketika kita menaikkan pujian, kita sedang bernyanyi untuk Tuhan, kita sedang membawa korban untuk Tuhan. Kalau kita sadar bahwa pujian itu adalah sebuah pelayanan untuk Tuhan loh, untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka kita nggak mau terlambat, sekalipun hanya pada saat puji-pujian. Seringkali kita menganggap firman Tuhan penting, pujian nggak penting. Itu adalah sebuah bukti bahwa kita seringkali tanpa sadar menganggap pujian hanya sebuah selingan. Yang kedua Bapak Ibu, ada budaya bahwa musik itu adalah sebuah kenikmatan. Benar bahwa memang ada banyak pujian, lagu-lagu, artis-artis, Indonesia Idol mempersembahkan banyak hal yang bisa dinikmati, dan itu terbawa kepada kehidupan orang Kristen bahwa pujian itu adalah, lagu itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Memang benar lagu bisa dinikmati dan itu tidak salah, tetapi kita harus hati-hati. Jangan membawa budaya ini ke dalam kehidupan kekristenan kita dalam memuji Tuhan. Ini dampaknya sangat mengerikan Bapak Ibu. Kenapa? Pada waktu kita terjebak dalam budaya ini, maka ketika kita datang memuji Tuhan, kita hanya cenderung menuntut apakah saya bisa menikmati pujian ini. Jika itu ibadah di gereja, kita menuntut apakah tim PAW bisa memberikan yang baik yang bisa saya nikmati. Jika itu sebuah komsel, kita menuntut apakah yang bertugas bisa memberikan yang terbaik untuk bisa saya nikmati. Juga pada waktu kita berdoa, apakah waktu saya berdoa atau mungkin saya nyanyi sendiri atau saya mendengar MP3, apakah saya bisa menikmati sesuatu di sana. Dengan kata lain, budaya ini membuat kita berfokus kepada diri kita sendiri. Budaya ini membuat kita berfokus kepada kenikmatan apa sih yang saya peroleh pada saat saya memuji Tuhan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, banyak orang Kristen cenderung lebih suka pujian penyembahan di sebuah gereja yang bisa menyajikan sesuatu yang bisa dinikmati. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kita lupa bahwa arti pujian itu adalah korban. Ada sebuah lagu lama Bapak Ibu yang menurut saya ini bagus untuk mengingatkan kita apa arti pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
korban syukurku melalui pujian. Bapak Ibu, pujian adalah korban syukur yang kita bawa kepada Tuhan. Persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Kalau kita sadar bahwa pujian itu adalah sebuah persembahan yang kita bawa dan penerimanya adalah Tuhan, maka kita tidak akan pernah mau membawa yang tidak baik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kita akan selalu ingin memberikan yang terbaik. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa pujian adalah korban, maka fokus kita bukan tentang apakah saya menikmati pujian itu. Fokus kita adalah apakah Tuhan menikmati pujian saya. Dengan kata lain, pujian bukanlah tentang apa yang Anda terima, bukanlah tentang apa yang saya terima, tapi pujian adalah tentang apa yang Tuhan terima. Pujian bukanlah tentang apakah Bapak Ibu nikmat, apakah saya nikmat di sana. Tidak penting kita nikmat atau tidak nikmat, tetapi yang penting apakah Tuhan nikmat ketika saya menaikkan pujian itu bagi Dia. Apakah Bapak Ibu melihat ada sebuah perbedaan yang sangat besar? Yang satu fokusnya kepada diri sendiri, yang satu fokusnya kepada Tuhan. Hal kedua, kenapa orang percaya di masa kini seolah-olah tidak mengalami kekuatan kuasa dari pujian? Karena seringkali tanpa sadar kita menganggap pujian sebagai kenikmatan yang memuaskan pribadi kita. Karena seringkali kita berfokus kepada diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, ada banyak hal yang lain, tetapi hari ini saya ingin menyampaikan dua hal ini saja. Mari kita mulai belajar selalu menyadari bahwa ketika kita datang memuji Tuhan dimanapun, mungkin dalam doa kita pribadi, kita ini sedang membawa sebuah korban bagi Tuhan, sebuah pelayanan bagi Tuhan. Ini bukan soal selingan sebelum atau ritual yang harus kita lakukan sebelum kita membaca Alkitab. Ini bukan hanya sekedar selingan atau ritual yang harus kita lakukan sebelum kita mendengar firman Tuhan di gereja ataupun di komsel. Tapi ini adalah sebuah hubungan yang sangat pribadi dan intim. Ini adalah sebuah korban yang sedang kita bawa dan penerimanya adalah langsung Tuhan sendiri. Ada banyak pelayanan yang dilakukan, tetapi penerimanya adalah orang lain. Tapi pujian adalah sebuah pelayanan yang penerimanya adalah Tuhan sendiri. Pujian adalah sebuah persembahan dari hidup kita, korban dari hidup kita yang penerimanya adalah Allah sendiri. Itu sebabnya saya tidak peduli apakah saya merasa nikmat atau tidak, tapi yang menjadi fokus saya apakah saya memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang menjadi fokus saya apakah Tuhan merasa nikmat dengan pujian yang saya persembahkan bagi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, jika ini kita lakukan pada setiap saat kita memuji Tuhan, maka tidak ada pujian penyembahan yang dalam tanda kutip loyo, yang dalam tanda kutip tidak semangat, yang dalam tanda kutip tidak bergairah. Tidak peduli siapapun yang bertugas, tidak peduli permainan musiknya bagaimana, tidak peduli WL-nya bagaimana, karena ini tentang hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Ini tentang hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Ini bukan tentang orang lain, tapi ini tentang kita dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, dari cerita Alkitab yang sudah kita baca, kalau saya berpikir kok sepertinya mereka mengalami
hal-hal buruk dalam hidup mereka, mulai dari Yosafat. Itu ibarat orang main kartu, kartunya buruk Bapak Ibu. Musuhnya 3 kerajaan ingin menyerang. Sepertinya nggak ada harapan. Seperti kartu mati yang tidak mungkin bisa dimenangkan lagi. Kemudian juga ketika bangsa Israel berhadapan dengan Yeriko pun sama. Kenapa hidup membawa harus mereka berhadapan dengan tembok Yeriko untuk memenangkan janji Tuhan, untuk mengalami janji Tuhan? Seperti sebuah perjalanan yang menerima kartu buruk dan sepertinya sesuatu yang mustahil untuk dimenangkan. Juga Paulus dan Silas. Tetapi semua yang buruk dalam kehidupan itu ternyata bisa diubah ketika mereka memuji Tuhan. Bapak Ibu, pesan yang sama disampaikan untuk kita semua selama bulan ini. Apapun yang buruk dalam hidup kita, kesulitan, penderitaan, tembok yang besar yang membuat kita merasa putus asa, tekanan-tekanan, bisa dihancurkan, bisa dilepaskan. Kita tetap bisa menuju kepada janji Tuhan melalui kuasa dalam pujian. Tetapi sekali lagi, kita harus ingat ada hal penting yang selalu harus kita sadari ketika kita memuji Tuhan. Jangan gunakan pujian hanya untuk mencari kenikmatan pribadi. Jangan gunakan pujian hanya sekedar sebagai sebuah selingan. Tapi gunakan pujian untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidupmu bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Selama sebulan ini kita sudah belajar sama-sama tentang kuasa puji-pujian. Saya berdoa seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan mengalami kuasa puji-pujian. Pada waktu jemaat memuji Tuhan, Tuhan duduk dan bertahta di atas puji-pujian dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi, tanda-tanda ajaib dinyatakan oleh Tuhan, dan kita kembalikan setiap kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berterima kasih Engkau memberikan hari yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru dalam hidup kami. Kami berdoa setiap umat-umat Tuhan mengalami kuasa puji-pujian. Pada waktu kami memuji Tuhan, suatu yang besar, yang mulia Tuhan kerjakan dalam hidup setiap umat-umat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripadamu Bapa. Kasih sayang dari anakmu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umatmu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.